Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas perkembangan persyarikatan di negeri Jepang kembali. Jika sebelumnya kita membahas mengenai perkembangan persyarikatan di pimpinan cabangnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan persyarikatan di Kansai, yakni merupakan pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah di Kansai, Jepang. Ranting istimewa Muhammadiyah Kansai, Jepang, dan kali ini kita sudah bersama dengan Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Prim Kansai, Jepang, yakni Mas Muhammad Arif Wijayanto. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika sebelumnya pemirsa kita sudah mewawancarai Ketua PCIM di Jepang, kita akan ngobrol dengan Mas Arif selaku Ketua Pimpinan Rantingnya di Kansai. Ya. Nah, kita ingin tahu berapa jumlah anggota di Kansai sendiri, Mas Arif? Baik, untuk saat ini yang tergabung dalam WhatsApp group itu ada 36 orang. Tapi sesungguhnya kalau kita hitung termasuk dengan simpatisan yang ada di Kansai itu sangat jauh lebih banyak lagi. Karena setiap kita mengadakan event misalnya sholat Id, itu yang ikut daftar bareng itu lebih dari 100 orang begitu, Mbak. Oke, dan untuk profesinya sendiri apakah masih belajar atau memang sudah menetap di sana? Seperti negara-negara lain juga banyak yang sudah bekerja begitu menetap di Jepang. Kalau di Kansai sendiri seperti apa? Kalau untuk yang tergabung dengan Prim Kansai itu separuh-separuh ya Ibu ya. Jadi yang permanen juga banyak, yang sekolah juga ada, dan kemudian yang magang di SUSE itu juga banyak ya. Baik, lantas bisa diceritakan bagaimana kondisi dan juga perkembangan pimpinan ranting istimewa di Kansai ini? Alhamdulillah untuk perkembangan di Kansai sendiri, kami memiliki program-program rutin seperti pengajian kanan setiap hari Senin malam, one person one page. Jadi itu kita lakukan terus sampai tahun depan, insya Allah sebelum Ramadan sudah khatam. Kemudian ada pengajian Tadarus Al-Kahfi setiap malam Jumat, kemudian setiap Ahad juga ada tahfiz, kemudian acara berkala kita juga mengadakan pengajian Aisyah wal Asri sebagai perintisan untuk Aisyah ke depannya. Dan selain itu kita juga punya program tahunan seperti di bulan Ramadan itu full kita one night one juice kita lakukan sampai khatam Quran. Dan setelah itu tentu saja kita sosialisasi lazismu ya untuk zakat. Kemudian kita lanjut dengan Idul Fitri, dan nanti di Zulhijjahnya kita mengadakan sholat Id Idul Adha bersama begitu. Oh baik, selama 2 tahun tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus, kegiatan-kegiatan yang harus terpending karena pandemi. Nah saat ini bagaimana kondisi di Jepang sendiri Mas Arif? Apakah masih bisa beraktivitas Muhammadiyah di sana? Alhamdulillah untuk di awal memang kita karena pandemi kita fokus di kajian online, tapi setelah itu mulai mereda, kemudian kita mulai dengan offline, silaturahim, kita adakan di rumah warga dulu secara terpisah, kecil-kecil, kemudian setelah mulai corona mulai nyaman, artinya mulai lebih bebas, kita adakan di alam terbuka, dan sekarang karena sudah lebih free lagi, udah vaksin segala macamnya. Jadi kita bebas ngadain acara seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri di hall terbuka milik pemerintah Jepang itu sudah diizinkan. Baik. Nah kita ingin tahu kondisi Kansai ini salah satu tempat yang seperti apa? Apakah juga ramah terhadap Muslim dan juga bagaimana Muhammadiyah diterima di sana, Mas Arif? Bisa diceritakan? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah Kansai ini bisa dibilang kota bisnis. Jadi orang-orangnya supel, jadi dengan siapapun mereka welcome, dan dengan beberapa mu'alaf Jepang pun, alhamdulillah kita ada beberapa mu'alaf Jepang, itu juga mereka senang sekali dengan Muhammadiyah, jadi sangat welcome sekali, tidak ada masalah, gitu. Jadi sejauh ini Muhammadiyah cukup diterima di sana. Mas, ini apakah di pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Kansai ini, apakah juga memiliki pimpinan Aisyah dan juga beberapa amal usaha yang dikembangkan di sana? Ya.
Terkait dengan Aisyah, kita sudah mulai sejak 2 tahun lalu ya. Jadi kita mulai dengan merintis pengajian Aisyah wal Asri seperti dulu zaman Kiai Dahlan ya. Kita mulai untuk itu ke arah sana. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah jalan terus. Kemudian untuk amal usaha kita sedang merintis Nastarmu. Dan alhamdulillah Nastarmu, kue nastar ya. Jadi alhamdulillah sudah dapat sertifikat halal juga dari Japan Halal Service. Insya Allah ini yang akan kita kembangkan berikutnya ke depan. Oh, jadi Nastarmu ini merupakan produk yang dibuat oleh pimpinan ranting di Kansai begitu ya? Sudah berjalan berapa lama ini, Mas Arif? Masih sedang dalam prosesnya, kita belum produksi besar-besaran, tapi kita masih mulai dalam tahap untuk pengambilan sertifikat halal dan menyiapkan produksi untuk kedepannya seperti apa begitu. Baik, untuk tadi Mas Arif menjelaskan bahwa di Kansai sangat tertarik, masyarakatnya sangat welcome terhadap Islam dan juga Muhammadiyah tentu saja. Adakah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara Muhammadiyah di Kansai dan juga masyarakat setempat begitu, yang melibatkan masyarakat lokal di Kansai? Kalau untuk masyarakat lokal kita belum open secara umum sekali, tapi hanya kenalan-kenalan kita. Jadi kita punya kenalan orang Jepang, kita ajak. Kita pernah buat acara komunitas dialog antara Muslim Jepang, maksudnya Muslim Jepang itu yang istri-istrinya orang Jepang, gitu ya, atau suaminya orang Jepang. Kita ajak dialog bagaimana caranya, bagaimana ceritanya bisa masuk Islam, dan juga kita ngajak kedepannya Insya Allah kita akan coba mengajak teman-teman yang bukan yang non Muslim Jepang untuk ikut kegiatan. Tapi karena kita masih belum punya tempat untuk pusat keunggulan yang bisa dipakai untuk itu, kita bekerja sama dengan Japan Dakwah Center. Jadi yang tempat di mana saya berada saat ini ya, kita punya MOU kerjasama dakwah. Disinilah kita mulai kolaborasi untuk dakwah dengan orang Jepang secara umum terbuka begitu. Kita bekerja sama dengan Japan Dakwah Center. Baik, adakah yang unik ketika mengembangkan Muhammadiyah di Kansai, Mas? Ada cerita unik bagaimana memperjuangkan persyarikatan di Kansai ini, mengembangkan dan juga memperjuangkan bersama rekan-rekan di sana? Mungkin yang unik atau menarik itu budaya, Mbak ya. Jadi orang Jepang itu terkenal budayanya mereka jujur, mereka tepat waktu, mereka betul-betul menjaga kebersihan, mereka menghormati orang yang lebih tua dan dituakan, senior itu sangat dihormati oleh mereka. Jadi ketika kita menyiarkan dakwah itu kita juga harus lebih daripada itu ya. Jadi itu yang menjadi poin perhatian kita dalam menyiarkan dakwah. Menarik sekali Mas Arif, kita nanti akan berbicara mengenai perkembangan persyarikatan yang ada di Kansai sendiri. Tapi kita jeda sejenak, setelah yang satu ini pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih dengan Mas Muhammad Arif Wijayanto selaku Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah di Kansai, Jepang, dan bersama saya Arina Nurrohma di sini. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Arif bagaimana aktivitas pimpinan ranting di Kansai ini, dan kita juga ingin melihat Mas Arif bisa dijelaskan juga bagaimana hal-hal atau budaya-budaya yang cukup menarik untuk disampaikan kepada persyarikatan yang ada di Indonesia agar para generasi muda dan juga kader-kader Muhammadiyah di Indonesia ini juga tertarik untuk belajar di Jepang, terutama di Kansai ini. Baik, seperti yang tadi sempat saya singgung ya, jadi memang budaya di Jepang itu budayanya mereka sangat etos kerjanya tinggi. Kemudian mereka tepat waktu. Kalau janjian itu misalnya janjian jam 10 nih ya, itu 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya itu sudah di tempat, biasanya begitu. Wow. Nah, dan jadi istilah jam karet itu bisa dibilang nggak ada ya, susah lah cari orang Jepang yang jam karet begitu. Kemudian kalau misalnya mereka di jalan melihat sampah, walaupun bukan dia yang buang sampah itu, biasanya diambil sama dia, dimasukin ke tempat sampah begitu. Jadi kalau di Jepang itu bisa dibilang tingkat kebersihannya sangat tinggi. Mereka betul-betul menjaga kebersihan. Kemudian sampah kalau sekarang di Jepang itu dipilah-pilah ya. Karena dengan dipilah itu bisa recycle, bisa jadi energi begitu. Dan kemudian tadi saya juga sempat nyinggung masalah senioritas ya.
Jadi orang Jepang itu betul-betul menghargai orang yang lebih tua. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, selagi omongannya itu benar, dipegang sama mereka. Dan kalau umpama omongannya salah pun ya mereka pasti akan mengingatkan dengan cara yang baik. Begitu. Jadi budaya-budaya itu yang sepertinya memang bagi kita orang Muslim ya harusnya kita yang bisa memberikan contoh kepada mereka seperti itu ya, lebih baik lagi. Tapi ternyata mereka malah bisa dibilang apa ya, kalau saya ngomong Islami nanti kurang pas ya. Jadi secara universal itu memang kebaikan-kebaikan secara manusiawi memang bagus sekali mereka yang mereka kerjakan dalam budaya mereka. Dan itu sudah ditanamkan sejak kecil gitu. Baik, untuk menyesuaikan kan biasanya begitu baru saja datang di salah satu wilayah yang masih belum dikenal, bagaimana menyesuaikan para kader-kader yang masih berada di Jepang ini, terutama di Kansai ya, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga budaya di Jepang. Tadi Mas Arief bilang di sana disiplin, bagaimana menyesuaikannya? Adakah culture juga di sana yang dialami oleh para kader? Yang pasti itu pertama bahasa ya, Mbak ya. Yeah. Bahasa harus paham dulu. Jadi kalau masuk ke Jepang itu orang Jepang tuh susah. Selain bahasa Jepang mereka susah, nggak ngerti. Baik. Jadi kita harus paham dulu bahasanya, harus belajar bahasa. Dari sana baru kita bisa tahu perlahan-lahan, oh ternyata dalam budaya mereka itu seperti ini, seperti itu. Itu akan bisa dipelajari sambil jalan lah, begitu. Bahasa itu nomor satu, harus paham dulu. Bahasa berarti ya yang harus difahami. Apakah ada pelatihan-pelatihan bahasa yang dilakukan oleh pimpinan ranting di Kansai untuk terutama mendalami para kader-kadernya untuk menjembatani para kader untuk bisa beradaptasi dengan bahasa dan lain-lain? Punya program untuk belajar bahasa Indonesia untuk orang Jepangnya, mualaf Jepang, dan juga untuk bahasa Jepang bagi teman-teman yang di Muhammadiyah, tapi belum terlaksana untuk saat ini karena kita belum memiliki bisa dibilang SDM yang pas untuk bisa mengajarkan hal itu. Tapi insya Allah ke depan itu sudah masuk dalam rencana program kita, insya Allah. Baik, Mas Arief bisa dijelaskan juga tantangan bagaimana Muslim di Jepang, kontribusi Muhammadiyah di sana, bagaimana bisa mengembangkan Muhammadiyah, terutama di Kansai ya, yang kota yang berbeda dengan PCIM yang saat ini ada di Jepang. Muhammadiyah itu kan punya 3 pilar ya Mbak ya. Jadi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan ini, terutama yang pertama pendidikan. Jadi saat ini di Jepang semakin banyak Muslim yang masuk dari luar negeri, termasuk Indonesia. Dan mereka ada membawa anak, bahkan ada yang menikah di Jepang, punya anak di Jepang. Jadi ini kontribusi yang bisa dilakukan Muhammadiyah adalah alangkah baiknya kalau kita punya sekolah di sini, terutama sekolah untuk anak-anak yang bisa menjadi basic agama mereka. Karena ketika masuk ke sekolah Jepang itu tidak punya program kurikulum agama. Baik. Jadi larinya ke umum begitu ya. Jadi ini sangat disayangkan kalau sampai akidahnya terganggu masalah seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan dari sisi pendidikan untuk kontribusi. Kemudian dari sisi kesehatan banyak sekali kader-kader kita yang orang-orang Indonesia, baik itu Muhammadiyah atau bukan, tapi Muslim Indonesia yang masuk ke Jepang sebagai perawat. Entah itu dari rumah sakit maupun panti jompo, dan ini SDM yang sangat besar sekali. Jadi alangkah baiknya juga kalau kita Muhammadiyah punya rumah sakit di sini, atau paling tidak panti jompo, karena banyak sekali tempo lalu kita sempat ada kegiatan event, ibu-ibu itu mereka tinggal di Jepang tapi pengen dirawat panti jompo yang Islami begitu. Nah ini kesempatan juga bagi Muhammadiyah untuk kontribusi. Kemudian dari sisi pilar ketiga yaitu ekonomi, dan saat ini di Jepang memang karena maraknya Muslim masuk ke Jepang, halal itu semakin terkenal. Dan banyak sekali perusahaan Jepang yang mulai melirik ke arah situ. Bahkan pengen mengekspor produknya ke Indonesia atau keluar ke Malaysia atau ke mana yang negara Islam ya. Di situ membutuhkan sertifikasi halal. Dan ini juga kesempatan bagi Muhammadiyah untuk bisa masuk ke dalam situ ya. Dan yang mungkin mutakhir itu adalah sosialisasi kalender Islam global yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Muhammadiyah, dan ini perlu kita kenalkan juga ke Jepang karena sejalan dengan Jepang yang memiliki teknologi yang maju gitu.
Baik, wah luar biasa sekali tadi ada harus sekolah, kemudian rumah sakit, dan kemudian halal food yang menjadi prospek penting yang harusnya dikembangkan jadi prospek jangka panjang untuk dikembangkan oleh pimpinan ranting maupun juga PCIM yang ada di Jepang. Mas Arief, untuk melaksanakan wacana-wacana program ini tadi, apakah sudah ada yang mulai direalisasikan satu persatu? Dari sekolah atau rumah sakit? Tadi sudah ada halal food, sudah mulai dikembangkan ya untuk nastar tadi ya, produk. Ya. Kalau untuk nastar kita sudah punya, dan memang yang kita butuhkan untuk ke arah sana itu adalah tempat yang bisa kita gunakan sebagai pusat keunggulan, Mbak. Baik. Jadi itu yang kita belum punya saat ini. Jadi kita mohon bantuan dan mohon doa dan supportnya dari teman-teman kader yang di Indonesia untuk bisa merealisasikan kita bisa memiliki tempat itu, begitu. Baik, Mas Arief, apa saja yang menarik yang bisa untuk menjadikan tempat belajar para kader untuk, adakah forum-forum khusus yang dilakukan misalnya setiap bulan atau berapa minggu sekali untuk bertemu dan juga berdiskusi terkait program-program yang dilakukan di Kansai sendiri? Alhamdulillah untuk Kansai sendiri kita sebisa mungkin mengadakan rapat rutin sebulan sekali untuk melihat mengevaluasi program sebelumnya dan program ke depan. Memang kadang karena keterbatasan waktu atau kesibukan kita ya, jadi biasa kita mungkin tunda paling tidak 2 bulan sekali kita kumpul. Kalau bisa nggak ketemu secara offline susah, kita adakan secara online gitu. Itu yang biasa sering kita lakukan. Baik, biasanya ketika berkumpul apa yang dilakukan Mas selain diskusi, masak bareng kah begitu? Kalau di Amerika, pimpinan cabang di Amerika ini banyak sekali misalnya ibu-ibunya mau masak makanan Indonesia. Apakah di Jepang juga seperti itu? Sebisa mungkin kita ngadakan seperti itu. Sedikit kumpul, makan-makan. Biasa kalau mengadakan seperti itu kita sekalian pengajian Aisyah wal Asri. Jadi ibu-ibu kan senang kan kumpul, nanti masak-masak, makan. Kadang kalau musim panas tahun lalu, Jepang itu kan ada musimnya ya. Jadi musim yang outdoor itu hanya musim panas. Alhamdulillah tahun kemarin kita mengadakan di pinggir sungai di daerah Nara. Jadi sambil buat tenda begitu, sambil masak-masak, bakar-bakar. Alhamdulillah senang sekali kalau seperti itu ya. Kami lihat banyak sekali tempat-tempat yang indah di Jepang dan saya melihat persyarikatan, warga persyarikatan di sana sangat menikmati sekali cuaca-cuaca di Jepang dengan pemandangan yang indah, sering berkumpul begitu, bahkan sholat bersama di luar dengan sakura yang sangat indah itu pernah kami melihatnya dan itu sangat menginspirasi pasti banyak kader yang ingin belajar maupun bekerja di Jepang tentu saja. Baik Mas, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita di Diasporamu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa masih bersama saya dan juga Mas Muhammad Arief Wijayanto selaku Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah atau PRIM di Kansai, Jepang. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang cukup banyak bagaimana agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah di Kansai. Kita akan sedikit mengulik nih makanan-makanan atau kuliner apa saja yang menarik di Kansai. Apa saja Mas ini mungkin sudah terkenal ya, takoyaki. Wah, takoyaki sangat digemari sekali di Indonesia. Ya, terkenal. Di Kansai terkenal sekali dengan takoyakinya. Isinya itu bisa gurita, bisa udang, bisa keju. Tapi yang terkenal memang gurita ya. Gurita ya, enak sekali gitu. Gurita sangat diminati di Indonesia, Mas, untuk takoyakinya. Bahkan ada salah satu koki di Jepang itu berada di Solo, buka takoyaki itu hampir antreannya cukup panjang dan ternyata informasi dari Mas Arief takoyaki berasal dari Kansai, betul ya Mas ya? Mohon maaf, insya Allah begitu ya. Asalnya saya kurang paham, tapi di Kansai itu sangat terkenal dengan takoyakinya begitu. Tako itu kan artinya gurita, yaki itu dipanggang begitu ya. Jadi memang harusnya pakai gurita ya Mas ya? Yang paling harusnya asalnya gurita ya memang, tapi kadang macam-macam, mungkin ada yang pengen diganti dengan udang, diganti dengan keju. Biasa kalau di rumah begitu.
Dan di Baik. Kansai itu terkenal setiap rumah itu pasti punya satu alat buat takoyaki itu. Orang Oke. Jepang ya, termasuk di rumah saya juga ada satu. Baik. Terus selain dari juga kuliner, ini kan bisa menjadi salah satu apa namanya ya, salah satu cara untuk mendekatkan Muhammadiyah dan juga masyarakat asli di Kansai sendiri begitu, melalui kuliner dan budaya, bahkan juga melalui musik dan juga sastra begitu. Nah, apa saja yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah Ranting di Kansai begitu? Selain pendekatan budaya, juga pendekatan kuliner begitu. Kalau untuk saat ini memang karena keterbatasan SDM kita belum Ya, meluas sampai ke arah sana yang lebih luas lagi, termasuk karena kita juga belum punya tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk pusat keunggulan ya. ya, Jadi saat ini masih sangat terbatas seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi insya Allah ke depan itu akan menjadi inspirasi bagi kami ya. untuk bisa melakukan program yang lebih luas lagi untuk terutama dalam pelayanan kepada masyarakat baik itu Muslim maupun yang non-Muslim warga asli Jepang sendiri. Baik, satu lagi ya, yang ingin saya tanyakan ke Mas Arief. Tips apa saja sih yang harusnya dilakukan oleh kader Muhammadiyah yang berminat datang ke Jepang untuk belajar maupun untuk bekerja di sana? Kalau untuk ke Kansai ini mungkin banyak cara, misalnya sekolah bahasa Jepang, kemudian apa namanya sekolah bahasa Jepang ya, kemudian ikut universitas atau datang sebagai jisuse pemagang. Itu banyak cara masuk ke Jepang, tapi eh, ketika masuk ke Jepang itu yang diperlukan adalah bahasa. Jadi budaya itu memang masuk pertama lewat bahasa itu akan lebih cepat. Karena Baik. setelah kita tahu bahasa, bisa komunikasi, maka budaya-budaya tersebut akan bisa terlihat dengan jelas seperti apa dan bagaimana caranya kita bisa mengadaptasi diri dengan budaya tersebut. Itu kalau tips dari saya sih, kuasailah bahasa dengan baik. Dan untuk menguasai bahasa, pertama dengarkanlah baik-baik, dengarkanlah baik-baik bahasa Jepang itu. Kemudian hafalkan baik-baik bahasa Jepang, kosakatanya dihafalkan. Kemudian yang terakhir, tirukanlah sebaik mungkin. Dengar, ditirukan. Jadi setelah ditirukan itu nanti akan bisa meningkatkan skill kemampuan untuk berbahasa. Itu pintu masuk ke budaya itu dari bahasa. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, kalau Mas Arief sendiri dulu belajar bahasa Jepangnya, apakah waktu masih di Indonesia, kemudian baru datang ke Jepang, atau saat di Jepang baru belajar bahasa Jepang? Sebelum masuk Jepang saya sudah belajar Baik. bahasa Jepang, tapi ketika masuk Jepang bingung karena yang saya pelajari nggak sama dengan aktual di lapangan. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik. Itu Jadi, pasti itu. Jadi dulu saya pikir sudah bisa ngomong ya kan. Begitu masuk Jepang tolah-toleh masuk ke dalam pabrik itu bingung, dikasih baik. instruksi ini nggak ngerti. Jadi dari situ mulai belajar terus. Jadi memang bahasa itu tanpa henti ya. Kita belajar terus bukan cuma dengan otak, tapi dengan mata, dengan telinga, dengan badan, kita rasakan semua ikut masuk dalam kehidupan mereka, tapi tetap kita jaga akidah ya. Ya. Akidah tetap nomor satu, apalagi sebagai kader Muhammadiyah, jangan sampai begitu masuk Jepang, beda budaya, kita hanyut ikut arusnya ya, jangan sampai seperti itu. Tetap kita pegang akidah kita, mana yang bisa kita toleransi, mana yang tidak, kita harus tahu. Ya. Dan setelah kita bisa menguasai bahasa tersebut, itu nanti akan lebih mudah untuk melakukan apa saja di Jepang. Dan saya dulu seperti itu sama. Dan alhamdulillah kalau dalam bahasa Jepang itu kan ada skill-skill ya, N1, N2, N3. Jadi ada level-levelnya, yang paling tinggi N1 ya. Itu seperti native bahasa Jepang. Dan alhamdulillah 15 tahun lalu juga saya sudah bisa mendapatkan itu. Baik. Dan memang harus belajar terus tanpa henti gitu. Baik, jadi Maaf, bukan merasa sombong ya. Betul. Itu yang bisa saya share mungkin itu. Iya. Baik, pemirsa dan juga para kader Muhammadiyah dimanapun Anda berada, jadi jika tertarik untuk datang ke Jepang untuk belajar maupun untuk bekerja di sana, tadi Mas Arief menyampaikan bahwa salah satu kuncinya adalah belajar bahasa Jepang, begitu. Belajar bahasa Jepang pun sepertinya memang harus terus belajar ketika sudah sampai di Jepang, karena apa yang dipelajari di tanah air kemudian berangkat ke Jepang ternyata berbeda dari bahasa-bahasa kesehariannya. Nah, itu
juga menjadi catatan bagi bagi pemirsa dan juga para kader yang masih di tanah air dan ingin sekali belajar di Jepang, melatih diri terus dalam bahasa dan juga kebudayaan di Jepang ya Mas Arief ya. Baik, dan terakhir Mas, adakah harapan untuk para petinggi pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kansai sendiri untuk memperluas dakwah Muhammadiyah? Harapan kami, kami mohon bantuan doa dan juga bantuan support untuk bisa memiliki pusat keunggulan di Jepang. Ya. Karena dengan adanya tempat pusat keunggulan di Jepang, itu jalan untuk bisa dakwah syiar Muhammadiyah dengan baik di Jepang. Jadi bukan cuma setengah-setengah begitu ya. Kita bisa lebih full untuk melayani umat yang ada, terutama para kader yang ada di Jepang begitu. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Mas Arief atas waktunya. Semoga pusat keunggulan yang diharapkan dari pimpinan cabang di Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah di Kansai, Jepang sendiri bisa terus berkembang dan terus berkemajuan tentu saja seperti harapan para pimpinan pusat Muhammadiyah di tanah air yang mengharapkan internasionalisasi Muhammadiyah di berbagai negara bisa tercapai. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Arief atas waktunya. Sama-sama Mbak, terima kasih atas undangannya hari ini. Baik, semoga lain waktu kita bisa sambung dengan tema-tema yang tentu saja berbeda. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Mas Muhammad Arief Wijayanto selaku Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah atau PRIM Kansai Jepang. Baik pemirsa, itu tadi kita lihat bagaimana perkembangan persyarikatan yang ada di kota Kansai, Jepang, menandakan berakhirnya perbincangan kita di diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Nur Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diasporamu hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.